Pada konten kali ini saya akan membandingkan 5 buah gerinda di rentang harga 300 ribuan. Untuk kelima gerinda ini semuanya sudah saya ulas secara terperinci. Jadi kalau kalian mau lihat ulasan lengkapnya silahkan cek kolom deskripsi, sudah saya cantumkan. Ada beberapa aspek yang nanti akan saya nilai, terutama untuk spesifikasi. Untuk build quality nanti juga akan saya nilai ya, tetapi untuk fitur ini sangat subjektif ya teman-teman ya. Jadi tidak bisa saya ikutkan dalam aspek penilaian, tetapi nanti akan saya kemukakan saja kepada kalian apa yang menurut saya menjadi plus dan minus dari gerindanya. Nah, tidak usah panjang lebar lagi, langsung saja kita ke meja eksekusi. Oke teman-teman, ini dia ya kelima gerinda yang akan kita bandingkan. Yang pertama ada Dolis, kedua Stanley, ketiga Aston, keempat ada DCK, dan kelima adalah Inco. Kenapa Hitachi Magtech Boss tidak ikutan bang? Kan harganya 300 ribuan. Ya alasannya karena yang pertama saya nggak punya ya teman-teman ya. Yang kedua juga sudah banyak yang mengulas dan sudah banyak yang membandingkan untuk ketiga gerinda itu. Jadinya saya tidak tertarik lagi untuk melihat bagaimana performanya karena sudah banyak yang mengulas ya. Kita akan bandingkan ini saja karena ya menurut saya ini jarang yang mengulas. Oke, untuk poin penilaiannya, karena di sini ada 5 buah gerinda, nanti akan saya beri nilai yang paling pertama atau peringkat pertama, akan saya beri nilai 5 ya. Untuk peringkat kedua akan saya beri nilai 4, peringkat ketiga akan saya beri nilai 3, peringkat keempat akan saya beri nilai 2, dan peringkat terakhir atau peringkat kelima akan saya beri nilai 1. Oke, yang pertama untuk build quality. Kalau dari build quality ya, ini bisa saya pertanggungjawabkan ya apa yang saya katakan teman-teman ya. Peringkat pertama untuk build quality adalah Stanley, kedua adalah Inco, ketiga Aston, keempat DCK, dan yang terakhir adalah Dolis. Mau tahu alasannya kenapa saya beri peringkat seperti tadi? Bisa kalian cek di masing-masing video review dari gerinda ini. Untuk fitur yang ada pada kelima gerinda ini sangat subjektif ya menurut saya teman-teman ya. Jadi saya tidak masukkan ke aspek penilaian. Karena ada beberapa fitur yang saya suka, tapi orang lain tidak suka. Dan sebaliknya, ada fitur yang orang lain suka, saya tidak suka. Jadi saya tidak akan masukkan yang subjektif ke dalam aspek penilaian. Misal ya, saya suka untuk ini. Switch on off-nya ada di samping karena lebih praktis, lebih cepat dalam pengoperasiannya daripada yang di belakang seperti ini. Kalau di belakang seperti ini kan kita harus menggunakan tangan yang satunya lagi ya untuk menyalakan dan juga mematikan. Sementara untuk yang seperti ini nih, switch yang ada di samping, kita hanya butuh tangan yang ada pada handle, jadi tidak perlu tangan yang satunya lagi. Lebih praktis kalau menurut saya, tetapi ada yang tidak suka ya, jadi sangat subjektif. Lalu untuk handle tambahan ada beberapa orang yang pakai, ada yang tidak pakai, ada yang mengatakan perlu, ada yang bilang mengatakan tidak perlu, jadi sangat subjektif juga. Lalu ini nih, untuk penggantian carbon brush ya. Kalau saya sukanya yang di luar seperti ini. Menurut saya lebih praktis. Apabila carbon brushnya habis, tinggal kita buka, tinggal kita ganti. Tetapi ada beberapa teman kita yang tidak suka. Ada yang suka untuk carbon brushnya di dalam. Alasannya karena pada saat mengganti carbon brush bisa sekalian untuk membersihkan bodi. Jadi sangat subjektif ya. Kembalikan lagi kepada preferensi masing-masing mana yang lebih kalian sukai. Oke, sekarang langsung saja kita bandingkan untuk spek dari kelima gerinda ini. Sebenarnya ini sudah saya uji ya masing-masingnya, tetapi nggak apa-apa kita uji lagi supaya lebih objektif dan lebih terukur. Nanti untuk cara mengukurnya saya akan usahakan sebisa mungkin untuk sama semuanya, tidak ada perbedaan. Dan untuk performa saya nggak uji lagi ya di sini ya.
Untuk pengujian tingkat kebisingan, saya menggunakan patokan penggaris seperti ini. Nanti untuk alatnya, desibel meternya, saya akan letakkan di antara angka 1 dan angka 2. Kurang lebih seperti ini nih, saya letakkan seperti ini. Dan untuk gerindanya, posisinya akan saya letakkan pada akhir atau pada ujung penggaris. Berikutnya untuk menghitung kabel saya menggunakan angka 50 ya sebagai patokan. Nanti kelipatan 50 akan kita hitung. Berikutnya saya akan mengukur tingkat getaran dari gerindanya menggunakan velocity ya, atau kecepatan getarannya. Kita akan ukur kecepatan getaran masing-masing gerinda. Karena untuk DCK dan Dolis ini tingkat getarannya sama untuk kecepatannya, sekarang saya akan ukur untuk tingkat perpindahan getaran atau besar kecilnya getaran ya. Pengujian terakhir saya akan menyalakan kelima gerinda ini selama 5 menit, setelahnya kita akan ukur suhunya. Untuk suhu pada Stanley di angka 46,4 derajat Celcius. Lalu pada ini adalah Haston. Haston pada handle adalah 41,7 derajat Celcius. Lalu berikutnya untuk Dolis. Dolis di angka 45,9 derajat Celcius. Berikutnya DCK. DCK di angka 41,5 derajat Celcius. Terakhir Inco. Inco ini di angka
43,7 derajat Celcius untuk di handle-nya. Sekarang kita akan ukur untuk head-nya. Stanley head-nya di angka 44,2, untuk Haston di angka 62 derajat, 1, lalu untuk Dolis di angka 56,4, untuk DCK di angka 59,9 derajat, dan terakhir Inco di angka 55,7 derajat. Ini nanti akan saya bagi dua ya untuk hasilnya. Oke ya, untuk perbandingannya tadi hasilnya seperti ini sudah saya catat ya. Ini maaf ya, saya menggunakan apa ya, seperti ini, bukan tabel yang ditampilkan di layar karena saya salah tadi ya mencatatnya di iPad, karena kalau di iPad ini tidak bisa dipindahkan ya teman-teman ya. Bisa tapi saya nggak tahu caranya ya. Jadi kalau teman-teman yang tahu silahkan dituliskan di kolom komentar agar jadi seperti ini. Tadi saya sudah coba untuk memindahkannya ke Word, itu jadinya hilang, untuk tabelnya ini hilang ya. Jadi hanya sekedar tulisannya saja. Ribet lagi ya untuk ngedit-ngeditnya. Oke, disclaimer dulu ya. Ini hasil penilaiannya murni penilaian saya ya. Cara saya teman-teman. Jadi kalau kalian ada pandangan yang berbeda tidak jadi masalah, karena ini penilaian menurut saya pribadi. Kalau mau dijadikan acuan boleh, kalau tidak mau diikuti juga nggak masalah ya. Oke, untuk hasilnya ya, build quality tadi yang pertama itu adalah Stanley, kedua adalah Inco, ketiga Haston, keempat adalah DCK, dan yang terakhir adalah Dolis. Untuk daya listrik, ini DL adalah daya listrik ya teman-teman ya. Tadi tercatat itu yang paling tinggi adalah Inco, yang paling rendah adalah Haston ya. Tetapi gini ya teman-teman, saya agak bingung kalau membahas daya listrik ini, karena kalau di luar negeri mereka itu memakai perbandingan watt terendah sebagai yang paling rendah ya untuk penilaiannya, sementara untuk watt yang tinggi itu penilaiannya paling tinggi. Tapi kalau di Indonesia kita malah mencari watt yang terendah ya. Jadi karena kita tinggalnya di Indonesia, jadi saya pakai penilaian ala orang Indonesia. Jadi yang terendah di sini ya jelas ya Haston, yang kedua adalah DCK, yang ketiga adalah Stanley, keempat Dolis, dan yang terakhir adalah Inco. Berikutnya untuk RPM jelas tadi ya, kita uji Haston yang paling kencang, kedua adalah Dolis, ketiga adalah Inco, dan yang keempat Stanley, terakhir adalah DCK untuk RPM. Lalu TK ini adalah tingkat kebisingan. Untuk tingkat kebisingan yang paling adem tadi suaranya adalah DCK, kedua Haston, ketiga adalah Stanley, keempat adalah Inco, dan yang terakhir adalah Dolis. Untuk TG ini adalah tingkat getaran ya, tingkat getaran. Yang pertama itu paling adem di tangan adalah DCK, yang kedua adalah Dolis, yang ketiga adalah Stanley, yang keempat adalah Inco, yang terakhir adalah Haston. Dan untuk hasilnya ya, hasil keseluruhan penilaian untuk Stanley ini sudah saya jumlahkan dan saya bagi 9, karena di sini ada 9 penilaian ya. Jadi saya tambahkan semua angkanya, saya bagi 9 mendapatkan angka 3,8. Lalu Dolis 2,5, Haston 2,7, DCK 3,2, Inco 2,5. Jadi kalau menurut angkanya ini ya, yang paling bagus ya, atau yang paling, atau pemenangnya lah ya kita bilang ya. Kalau paling bagus nanti relatif dibilang kan. Jadi yang saya katakan di sini yang pemenang dari pengujian ini ya, pemenangnya adalah Stanley. Yang kedua adalah DCK, yang ketiga adalah Haston, yang keempat dan kelima adalah Dolis dan Inco. Dan kenapa pada perbandingan ini saya tidak menguji performa dari kelima gerinda ini? Alasannya karena untuk performa yang saya rasakan ya dari kelima gerinda ini mirip-mirip ya teman-teman ya. Untuk feels penggunaannya itu hampir sama. Dan untuk layanan purna jual dari kelima gerinda ini saya rasa ya sama-sama baik ya. Tapi saya nggak tahu nih kalau terjadi kerusakan cara ngeklaim garansinya mudah atau tidak. Yang pasti kelima gerinda ini semuanya ada garansi. Untuk ketersediaan spare part yang paling saya tahu adalah DCK. Spare partnya banyak di pasaran ya, karena ini sama dengan GWS 060.
Nah itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana perbandingan antara 5 gerinda harga 300 ribuan yang ada di workshop saya. Kurang lebih hasilnya seperti yang kalian saksikan tadi. Dan saya tidak dibayar sepeser pun oleh pihak manapun untuk membuat perbandingan ini ya. Jadi ini murni penilaian saya pribadi. Dan kalau kalian punya pandangan yang berbeda tidak jadi masalah ya teman-teman ya. Tidak usah dijadikan pertentangan. Tuliskan saja pada kolom komentar bagaimana pendapat kalian. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau kalian ada pertanyaan bisa dituliskan pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga tidak jadi masalah, disampaikan saja dengan kata-kata yang baik. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.